Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil asesmen workshop yang telah kami ikuti selama 2 hari. Saya masuk di kelompok AKM numerasi. Nah, baiklah, kami akan memaparkan materi tersebut. Bentuk soal AKM numerasi terdiri dari 1. Pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian atau jawaban singkat, yang kelima esai atau uraian. Nah, definisi AKM numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Konteks AKM numerasi ada 3. Yang pertama, konteks personal. Dalam konteks personal ini berfokus pada aktivitas seseorang, keluarga, atau kelompoknya. Jenis konteks yang dapat dianggap pribadi ini antara lain dapat meliputi yang berkaitan persiapan makanan, belanja, permainan, kesehatan pribadi, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, konteks sosial budaya. Masalah yang diklasifikasikan dalam konteks ini adalah masalah komunitas atau masyarakat, baik dari lokal, daerah, nasional maupun global. Yang ketiga, konteks saintifik. Masalah yang diklasifikasikan dalam konteks ini berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Konteks ini dapat meliputi antara lain cuaca atau iklim, ekologi, ilmu medis, obat-obatan, ilmu ruang angkasa, genetika, pengukuran, dan keilmuan matematika itu sendiri. Adapun level kognitif AKM numerasi ada 3. Yang pertama, knowing atau pemahaman, applying atau penerapan, reasoning atau penalaran. Dalam pemahaman terdiri dari ada aspek. Aspek yang dinilai di sini adalah mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, mengambil atau memperoleh serta mengukur. Ya, applying atau penerapan. Aspek di dalam penerapan ini memilih strategi, menyatakan membuat model, menerapkan pelaksanaan, dan menafsirkan. Dalam penalaran ada aspek yang dinilai. 1. Menganalisis. Contoh menganalisis: menentukan gambar atau menggunakan hubungan dalam bilangan, ekspresi, jumlah, dan bentuk. Memadukan, menghubungkan elemen pengetahuan yang berbeda, menghubungkan representatif untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, konteks domain AKM numerasi. Kebetulan yang kami punya tugas di kelompok numerasi masuk di kelompok bilangan. Pada kelas dasar dinilai pula pemahaman mengenai sifat urutan, di antaranya membandingkan pecahan dan bilangan cacat serta operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacat, termasuk menghitung kuadrat dari satu bilangan maksimal 3 angka. Pada geometri dan pengukuran diukur di sini domain geometri dan pengukuran terdiri atas subdomain bangun geometri dan pengukuran. Selanjutnya, di bagian aljabar, domain aljabar terdiri atas subdomain persamaan dan pertaksamaan, relasi dan fungsi termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsinya. Nah, data dan ketidakpastian di sini banyak data yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk dari penyajian data itu sangatlah beragam. Kemudian informasi dan menginterpretasi data pun jumlahnya banyak. Selanjutnya, adapun di dalam penyusunan AKM tentang numerasi ada kartu soal dan ada berbagai macam aspek yang dipilih di sini. Kita masuk di aspek domain bilangan. Konteks stimulus personal, kompetensi,
Membandingkan bilangan caca maksimal 3 angka, level kognitif yang dinilai di sini adalah pengetahuan dan pemahaman. Bentuk soal adalah pilihan ganda, nomor soalnya adalah 1. Nah, kita lihat contoh soal di nomor 1, yaitu masalah olahraga lompat jauh. Seorang atlet lompat jauh sedang berlatih untuk persiapan lomba seperti pada gambar berikut. Ia melakukan 6 kali lompatan. Jarak lompatan telah dicapai atlet tersebut dari lompatan pertama hingga ke 6 berturut-turut adalah 753 cm, 745 cm, 743 cm, 735 cm, dan 754 cm. Pertanyaan, pilihlah salah satu jawaban yang benar berdasarkan informasi teks tersebut. Lompatan terpendek yang dicapai atlet tersebut saat latihan terjadi pada lompatan A, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan hasil daripada lompatan ini kita masuk di lompatan kelima. Selanjutnya, pedoman penskoran. Jawabannya benar adalah kelima, yaitu C. Adapun pembahasannya, jarak lompatan yang dicapai atlet tersebut saat latihan jika diurutkan dari lompatan terpendek adalah sebagai berikut. Lompat jauh jarak lompatan 734, yang kedua 735, yang ketiga 743, yang keempat 745, dan 753, selanjutnya 754. Jadi, lompatan terpendek yang dicapai atlet tersebut terjadi pada lompatan kelima. Jadi, kita lihat jawabannya adalah C. Apabila tidak menjawab, nilainya kosong di sini. Nah, aspek keterangan bilangan yang kita lihat, domain bilangan, konteks stimulus personal. Konteks tersebut, pemahaman pecahan dan pecahan campuran positif dengan penyebut bilangan 1 atau 2 angka maksimal. Misalnya 5/12 dan 23/5, dia masuk dalam level kognitif aplikasi. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Nomor soal 2. Nah, kita lihat. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Pembagian kue bolu. Ibu membuat kue bolu sebanyak 2 loyang. Kue bolu tersebut masing-masing dipotong sama besar dengan pembagian seperti tampak pada gambar di bawah ini. Jadi kita sudah lihat soalnya ada gambar kue. Nah, pertanyaan, pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Jadi kami hanya memaparkan 1 contoh soal, 2 soal tadi. Lanjut. Pedoman strukturalnya kita lihat. Lanjut. Kalau di aspek bilangan sosial budaya, kita menghitung hasil perkalian pembagian bilangan caca. Level kognitifnya adalah penerapan. Bentuk soalnya adalah menjodohkan. Kita menjodohkan ruangan pertama, ada ruangan kedua, ada ruangan ketiga, dan ruangan keempat. Penskoran jawabannya itu menghubungkan ruang pertama dengan 30 meter persegi dan ruang kedua dengan 20 meter persegi, ruang ketiga dengan 56 meter persegi, ruang keempat dengan 42 meter persegi. Nah, keterangan selanjutnya aspek domain bilangan. Konteks saintifik ekstra. Kompetensi menghitung kuadrat dari satu bilangan caca maksimal 3 angka. Level kognitifnya adalah penerapan. Nah, bentuk soalnya adalah isian, itu termasuk nomor soal keempat. Untuk melihat kondisi geografis ini, kita dapat menggunakan Google Maps. Saat Dani menggunakan Google Maps, ia memperhatikan sebidang tanah milik ayahnya yang terdapat gedung. Di atasnya, misalnya ukuran sebenarnya tanah dan gedung yang diperhatikan Dani seperti pada gambar di samping. Apakah kamu setuju jika Dani menyimpulkan bahwa luas tanah di luar gedung tersebut adalah 4.600 meter persegi? Pertanyaannya, setuju atau tidak setuju? Jelaskan alasanmu. Nah, pedoman penskoran di sini jawaban yang benar adalah tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Pembahasannya bahwa
Panjang sisi gedung yang berbentuk persegi adalah 60 meter kurang 20 meter sama dengan 40 meter. Luas gedung luas persegi, sisi kali sisi sama dengan 40 kuadrat sama dengan 1600 meter persegi. Luas tanah seluruhnya sama dengan luas persegi. Panjang 120 kali 60 sama dengan 7200 meter persegi. Jadi luas tanah di luar gedung tersebut adalah 7200 meter persegi kurang 1600 meter persegi sama dengan 5600 meter persegi. Jawaban salah, setuju atau alasan selainnya 5600 meter persegi. Tidak ada dijawab, nilainya kosong. Aspek domain bilangan tentang personal. Kompetensi menentukan KPK atau faktor bilangan cacat pada FPB. Level kognitifnya penalaran, bentuk soalnya uraian terdapat pada soal nomor 5. Nah, pertanyaannya, Pak Umar memasang lampu hias di depan rumah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Seperti pada gambar berikut. Pak Umar akan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang sudah ditetapkan. Lampu berwarna merah menyala setiap 5 detik dan lampu berwarna hijau menyala setiap 6 detik. Pada detik keberapa lampu berwarna merah dan hijau akan menyala bersama-sama kembali? Nah, kita lihat pembahasan soal tersebut, yaitu jawabannya adalah 30 dan 60 benar. Kenapa dikatakan benar di sini? Karena lampu hias berwarna merah menyala setiap 5 detik sekali. Kelipatan 5-nya adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 sampai 60. Lampu hias berwarna hijau menyala setiap 6 detik sekali. Kelipatan 6-nya adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72. Kelipatan persekutuan dari 5 dan 6 adalah 30 dan 60. KPK dari 5 dan 6 adalah 30. Jadi kedua lampu hias tersebut akan menyala bersama-sama 30 menit. Itulah jawaban benarnya tadi. Jawaban salahnya selain KPK dari 5 dan 6. Apabila tidak dijawab, nilainya kosong. Nah, dari hasil beberapa pemaparan tadi, itulah